Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Insya Allah pada video kali ini kita akan belajar tentang variabel penelitian, tinjauan pustaka, dan teori. Sebelumnya teman-teman udah banyak mendengar tentang kata variabel. Nah, sekarang kita akan mempelajari variabel lebih dalam lagi, ya. Oke, kita mulai. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ada TikTok, ada gambar McD, ada PUBG, terus kemudian ada Roblox. Oke, ada apa dengan gambar-gambar ini? Oke, nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam, pembahasan tentang variabel, kita akan membahas tentang yang namanya konsep, gitu ya. Nah, konsep dalam psikologi ini adalah apa? Konsep dalam psikologi adalah konsep atau adalah gambaran mental atau persepsi dan oleh karena itu maknanya sangat bervariasi dari individu ke individu lain. Jadi konsep itu apa? Konsep itu bisa jadi kesan subjektif, kesan kita. Tidak ada keseragaman pemahaman antara 2 orang yang berbeda gitu ya, dan karena itu tidak dapat diukur. Contohnya apa? Contohnya adalah kekayaan. Kekayaan tuh subjektif, menurut kita punya uang 200 juta sudah kaya, tapi menurut yang lain belum tentu. Terus kemudian pengetahuan, menurut kita sudah cukup, sudah paham, nah, tapi buat yang lain belum tentu sama. Efektivitas atau suatu program intervensi. Nah, konsep yang kita gunakan ketika mengembangkan teori mengenai sesuatu, konsep adalah sesuatu yang kita gunakan ketika mengembangkan teori mengenai sesuatu dan ketika kita memahami sesuatu. Jadi, konsep itu pertama, dia gambaran mental, bentuknya adalah misal Salah satunya adalah kekayaan, pengetahuan, efektivitas, kemudian dia juga bermanfaat untuk mengembangkan teori. Misalnya ada, teori tentang, dalam psikoanalisa tentang ego, psikologi sosial tentang pengaruh sosial, gitu ya. Itu konsep. Jadi konsep itu sifatnya general banget ya, teman-teman. Nah, terus kalau variabel itu apa? Variabel itu adalah sesuatu yang bervariasi, konsep yang bisa diukur, gitu ya. Jadi kalau tadi konsep aja, kalau sekarang konsep yang bisa diukur. Sesuatu yang bervariasi dan bisa diukur. Variabel juga disebut sebagai apa yang kita buat ketika mengukur konsep. Meskipun demikian, tingkat ketepatan pengukuran bervariasi dari satu skala dengan skala yang lain, dari satu variabel ke variabel yang lain. Jadi, yang namanya variabel itu bisa banyak banget. Bisa juga cara mengukurnya juga beda-beda. Misalnya ada variabel yang namanya usia, ada variabel yang namanya jenis kelamin, ada variabel yang namanya agama, ada variabel yang namanya jumlah pendapatan per tahun, tingkat pendidikan, tingkat sertifikasi, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, eee, ini namanya variabel. Jenis kelamin itu variabel, usia itu variabel, agama itu variabel, jumlah pendapatan itu variabel, tingkat self efficacy itu variabel, tingkat syukur itu variabel, terus kemudian, eee, school burnout itu variabel, motivasi belajar itu variabel. Komitmen komitmen itu variabel. Jadi variabel itu bisa jadi sangat banyak, tapi syaratnya dia harus bisa diukur gitu ya, yang memiliki variasi dan bisa diukur. Yang memiliki variasi itu apa? Misal, yang namanya jenis kelamin kan dia bukan cuma satu jenis aja, tapi ada 2. Usia juga ada banyak dan bisa kita kelompokkan. Agama juga ada beberapa sehingga akhirnya bisa, ada beberapa kelompok. Jumlah pendapatan juga nanti akan diklasifikasi, mana yang rendah, mana yang sedang, mana yang tinggi, gitu ya. Terus kemudian tingkat pendidikan kita jenjangnya juga banyak. Nah, tingkat sertifikasi bisa rendah, tinggi, sedang, gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah konsep menjadi variabel? Jika Anda menggunakan sebuah konsep dalam penelitian Anda, perlu dipertimbangkan bagaimana operasionalisasinya, ya. Ini bagaimana konsep tersebut akan diukur. Jadi misal teman-teman melihat
ada privilege gitu ya, atau ada teman-teman ngelihat, dari fenomena beauty privilege atau ya beauty privilege itu kan satu konsep tertentu, kemudian teman-teman mau jadikan sebagai variabel. Nah, teman-teman itu apa yang harus teman-teman lakukan? Mempertimbangkan bagaimana operasionalisasinya atau, bagaimana konsep tersebut dapat diukur. Bagaimana kita mengukur tentang beauty privilege ini? Untuk mengoperasionalkan sebuah konsep, pertama-tama kita harus melalui proses identifikasi indikator. Jadi, apa aja sih yang kita nilai dari beauty privilege? Apa aja sih yang kita nilai dari, apa, dari indikator kualitas tidur. Kualitas tidur itu dilihat berdasarkan apa saja gitu ya. Kemudian seperangkat kriteria yang mencerminkan konsep yang kemudian dapat diubah menjadi variabel. Jadi dia harus punya kriterianya. Nah, misal konsep mengenai kekayaan dapat diobjektifikasi dengan mengidentifikasi ya, indikator kekayaan. Misalnya pendapatan, belanja, jumlah aset gitu ya, yang itu, bisa berdasarkan pendapatan, belanja, dan jumlah aset, kita bisa mengidentifikasi bahwa dia itu kaya atau enggak. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya tadi kualitas tidur gitu ya, berarti dia, kecepatan lelap, kemudian kedalaman kualitas tidur, kemudian, apa namanya, durasi tidur gitu. Nah, misalnya contoh kayak gitu. Nah, itu ada namanya indikator gitu ya. Ini ada pendapatan, belanja, sama aset, itu disebut sebagai indikator yang menggambarkan, konsep tersebut. Nah, jenis-jenis variabel berdasarkan jadi variabel itu banyak banget jenisnya, namanya terutama ya. Ada yang berdasarkan sebab akibat, ada yang berdasarkan desain penelitian, ada yang berdasarkan unit pengukuran, ya. Oke. Nah, pertama berdasarkan hubungan sebab akibat, jadi ada yang namanya independen variabel sama dependent variabel. Ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya ya teman-teman bahwa independen variabel adalah kekhasannya dia independen, mandiri gitu ya, berdiri sendiri. Sehingga akhirnya dia bertanggung jawab untuk membawa perubahan kepada fenomena atau situasi. Jadi dia mempengaruhi bukan dipengaruhi, gitu ya. Berdampak atau bertanggung jawab. Nah, dependen itu kebalikan dari independen. Terus kemudian ada extraneous, variable. Jadi beberapa faktor lain yang beroperasi dalam situasi kehidupan nyata dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen. Faktor-faktor tersebut tidak diukur dalam penelitian, dapat menambah atau mengurangi besaran atau kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi, oh ya, yang namanya variabel dependen itu adalah variabel terikat, variabel independen adalah variabel bebas, gitu ya. Jadi maksudnya extraneous variabel itu misal, kualitas tidur itu secara alami juga dipengaruhi oleh kebisingan. Nah, itu kan bukan satu variabel ya, tapi, variabel itu bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Sehingga akhirnya variabel kebisingan itu disebut sebagai extraneous variable. Terus kemudian ada intervening variable. Nah, intervening variable ini adalah variabel pengganggu yang menghubungkan variabel independen sama dependen. Dalam situasi tertentu, hubungan antara variabel independen dan dependen tidak dapat dibangun tanpa intervensi dari variabel lain. Nah, variabel penyebab atau independen akan memiliki efek yang diasumsikan hanya jika ada variabel intervening. Terus kemudian ada kalau berdasarkan desain penelitian, ada yang namanya aktif variabel, ada yang namanya atribut variabel. Aktif variabel adalah variabel-variabel yang dimanipulasi, dikendalikan atau diukur. Tapi, berbeda dengan atribut variabel, atribut variabel adalah variabel yang tidak dapat dimanipulasi, dikendalikan atau diukur, yang
yang mencerminkan karakteristik populasi studi, misalnya usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan. Nah, itu disebut atribut variabel. Oke, berdasarkan unit pengukuran. Nah, dari sudut pandang unit pengukuran, ada dua cara mengkategorikan variabel, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah eh oke, sebelum kita sampai kepada cara, kita punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah unit pengukuran bersifat kategoris atau dapat dikelompokkan gitu ya, seperti dalam skala nominal dan ordinal atau continuous seperti dalam skala interval atau rasio. Nah, apakah, kualitatif seperti dalam skala nominal dan ordinal atau bersifat kuantitatif seperti dalam skala interval dan rasio. Nah, apa itu interval, rasio, ordinal, dan lain sebagainya, nah, setelah ini kita akan bahas. Variabel tersebut diukur pada skala pengukuran nominal atau ordinal, sedangkan untuk variasi kontinu, pengukuran dilakukan dengan cara interval atau rasio. Nah, ada 3 tipe variabel kategoris, teman-teman. Yang pertama ada variabel konstan, variabel dikotomi, sama politomus. Variabel konstan itu adalah hanya memiliki satu kategori atau nilai, misalnya taksi, pohon, dan air. Variabel dikotomis hanya memiliki dua kategori seperti laki-laki dan perempuan, ya tidak, baik buruk, kepala ekor, atas bawah, kaya miskin gitu ya. Nah, kalau variabel politomus dapat dibagi menjadi lebih dari dua kategori, misalnya agama ada Kristen, Muslim, Hindu. Partai politik ada buruh, liberal, demokrat, atau banyak ya, ada PDI, kemudian ada PKS, kemudian ada PAN, dan lain sebagainya. Nah, dan sikap sangat disukai, disukai, tidak pasti, tidak disukai, sangat tidak disukai, ya. Oke. Nah, di sini ada pengkategorisasian variabel, teman-teman. Nah, di sini ada variabel konstan, dikotomis, sama politomus gitu ya. Continuous, kualitatif, sama kuantitatif. Continuous itu dia bersifat contohnya adalah income, pendapatan, usia, kemudian berat badan. Dikotomis itu dia nanti antara dua aja. Yes, no, good, bad, rich, poor, day, night, male, female, hot, and cold gitu ya. Nah, kalau politemus itu dalam attitudes gitu ya, itu ada strongly favorable, favorable, uncertain, sama strongly. Nah, political parties, ini tadi ada Labor, Liberal, dan Democrat, age, old, child, young, income, high, middle, low. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa eh apa ya, dalam satu konsep atau dalam satu faktor kita perlu mencari, nggak semuanya cuman satu indikator aja gitu ya. Nah, continuous itu yang udah tadi udah tetap. Kualitatif itu, jadi kita langsung mengidentifikasi gender tuh cuma ada male, female, educational level itu ada high, average, low, kemudian age itu ada old, young, child, terus income ada high, middle, low, temperature juga ada hot and cold. Jadi, eee, jelas kelompoknya gitu ya. Nah, beda sama kuantitatif gitu ya. Oke, baik, kita next. Nah, tipe skala pengukuran. Jadi nanti kan variabel-variabel itu harus diukur ya, teman-teman. Nah, kemudian kita perlu membuat jadi diukur pakai cara apa kan gitu. Nah, di sini ada beberapa tipe skala pengukuran gitu ya. Kurang lebih datanya itu ada beberapa tipe. Ada yang namanya skala nominal, ada namanya skala ordinal, skala interval, skala rasio. Nah, kalau ordinal itu, ada kategorisasi karena adanya kesamaan karakteristik seperti anggota kelompok, misal jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Terus skala ordinal antara subkelompok memiliki hubungan yang berurutan misalnya adalah pendapatan di atas rata-rata, rata-rata di bawah rata-rata. Terus ada skala interval memiliki unit pengukuran dengan titik awal dan akhir yang sewenang-wenang. Misalnya suhu badan dengan menggunakan derajat Celcius gitu ya. Nah, ini ada apa ya? Ada tingkatannya, kurang lebih gitu. Ada skala rasio memiliki nilai 0 mutlak sebagai titik terendah atau awal pengukuran. Nah, ini dengan salah satunya tinggi badan, berat badan, kecepatan. Jadi dia harus mulai dari angka 0 gitu ya. Nah, ini ada nominal, eee, nih ya contoh ya, skala nominal, dia ada pohon. Nah, karakteristiknya adalah dia bisa dibagi menjadi, sub-sub gitu. Jadi dalam satu konsep itu masih ada sub-sub pembagiannya lagi. Nah, ini skala ordinal. Ordinal itu, kita bisa membuat, apa ya, ordinal itu sifatnya pengelompokan aja. Pengelompokan aja. Eee, yang memiliki karakteristik tertentu gitu ya. Oke. Nah, kalau interval itu, dia lebih kepada rentang. Jadi misal, eee, dari derajat 0 sampai derajat ke 30 dan lain sebagainya, itu interval. Jadi ada apa ya, mmm, ada batas awalnya, kemudian sama batas selanjutnya. Terus ada rasio, oh sorry, ah, ya ada height cm, ada rasio. Rasio itu, eee, merupakan pengembangan dari, skala ataupun dari skala, eee, interval. Nah, ini ada beberapa judul penelitian, teman-teman. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa kita perlu menemukan IV dan DV-nya, gitu ya. IV dan DV-nya. Nah, di sini silakan teman-teman jawab mana IV dan mana DV. Besok kita bahas bareng-bareng ya, ketika pertemuan offline. Oke, baik teman-teman, tadi kita membahas tentang variabel, sekarang kita membahas tentang tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu apa sih dan kapan dilakukan? Tinjauan pustaka itu dilakukan setelah teman-teman mengidentifikasi satu topik yang dapat dan perlu untuk diteliti. Jadi ketika teman-teman mencari topik gitu ya, jangan lupa teman-teman perlu menuliskan, kenapa sih akhirnya topik ini bisa diteliti dan perlu untuk diteliti gitu ya. Itu penting sekali. Nah, jadi setelah ini ngapain? Nah, jadi sebenarnya tujuan dari tinjauan pustaka ini apa sih? Satu, teman-teman akhirnya tahu gitu ya, hasil-hasil penelitian terbaru. Terus kemudian juga, eee, akhirnya bisa mengaitkan antara literatur-literatur yang ada, atau dari buku bacaan ataupun artikel yang ada. Terus mengisi celah-celah penelitian sebelumnya. Jadi dalam hal ini ketika kita melakukan yang namanya apa, yang namanya oke, kalau misalnya kita melakukan penelitian, kita perlu mencari celah, mana sih yang belum diteliti atau mana sih yang luput diteliti oleh, peneliti sebelumnya, gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman ada beberapa model cara, penempatan tinjauan pustaka. Jadi nanti tinjauan pustaka juga selain teman-teman baca untuk memperkaya teman-teman sendiri, ada juga
fungsinya gitu ya, yang ini oke, model yang pertama, jadi model yang pertama itu tinjauan pustaka itu masuk ke dalam bagian pendahuluan. Nah, jadi yang namanya proposal itu pasti ada yang namanya pendahuluan. Nah, tujuannya agar tinjauan pustaka menjelaskan latar belakang secara teoritis masalah penelitian. Jadi, masalah penelitian tuh nggak bisa cuman sekedar masalah aja, tapi kita juga perlu menjelaskan secara logik. Nah, siapa yang akhirnya membantu? Yang akhirnya membantu itu adalah penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, terus kemudian model yang kedua, tinjauan pustaka diletakkan terpisah, gitu ya. Yang ketiga, ditempatkan di bagian khusus. Oke, baik. Nah, di sini teman-teman, penggunaan literatur itu pada setiap penelitian itu beda-beda. Nah, ini saya akan ambil berdasarkan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif itu ada beberapa cara penggunaan literatur. Literatur digunakan untuk membingkai masalah dalam pendahuluan penelitian. Nah, tapi harus ada beberapa literatur yang tersedia dulu, gitu ya. Nah, contoh jenis strategi yang sesuai. Model ini biasa digunakan dalam semua penelitian kualitatif tanpa memandang jenis strateginya. Nah, kemudian yang selanjutnya literatur disajikan dalam bagian terpisah. Oh, ini tadi ya. Hmm, oke, baik. Ini silakan nanti teman-teman baca sendiri. Insya Allah sama dengan pembahasan yang sebelumnya. Oke, terus kemudian kan kita harus melakukan tinjauan literatur ya. Nah, sebenarnya cara kita mencari literatur tuh gimana sih? Apakah semua artikel kita bisa jadikan sebagai literatur? Tentu enggak. Sehingga akhirnya cara memilih literaturnya adalah satu, teman-teman perlu mencari ringkasan literatur terkait topik teman-teman. Misalnya topiknya adalah tentang bullying gitu ya. Nah, teman-teman mencari ringkasan literatur yang terkait dengan topik bullying. Terus kemudian carilah artikel ilmiah nasional atau internasional yang terakreditasi. Kalau nasional berarti terakreditasi Sinta, tapi kalau internasional nanti macam-macam. Ada salah satunya adalah Scopus. Terus kemudian carilah buku atau referensi penting yang berhubungan dengan topik Anda. Nah, jadi dari artikel yang teman-teman teman-teman temukan, teman-teman dapatkan, kemudian jangan langsung diabaikan begitu aja, tapi silahkan teman-teman cek daftar pustakanya dan kemudian apa namanya, temukan buku-buku yang teman-teman sekiranya selaras dengan topik teman-teman gitu. Oke, baik. Terus kemudian melacak makalah seminar terkini. Kita juga perlu tahu untuk bahasan bahasan dari bahasan terkini dari topik yang akan kita teliti. Nah, teman-teman caranya adalah itu. Kemudian adalah mencari disertasi yang relevan atau yang sesuai dengan topik penelitian kita. Artinya yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengabstraksikan literatur. Jadi, mengabstraksikan literatur itu adalah kita mencoba membaca literatur itu berdasarkan abstraknya aja. Nah, ya biasanya dalam sebuah abstrak itu yang ditulis itu ada 5 masalah yang dibahas, tujuan atau fokus penelitian, informasi singkat tentang sampel, populasi atau data, hasil hasil yang berhubungan dengan penelitian yang diajukan. Terus kemudian jika tinjauan pustaka bersifat metodologis, nah maka teman-teman perlu mencari kekurangan secara teknis dan secara metodologis yang dilakukan oleh peneliti.
Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi ini gambaran setelah teman-teman melakukan yang namanya tinjauan pustaka ya. Jadi topiknya adalah keadilan prosedural dalam organisasi. Nah, ternyata ada yang membahas tentang pembentukan persepsi keadilan sama ada keadilan dalam perubahan organisasi. Nanti turunannya akan berbeda-beda, perilaku yang akan terjadi itu akan berbeda-beda. Kemudian juga kajiannya juga nanti akan berbeda-beda. Oke, nah ini masuk ke detik-detik terakhir terkait dengan penggunaan teori, ini juga sangat beragam, teman-teman. Nah, kalau misalnya, kuantitatif dia teori itu berperan sebagai penyelesaian awal tentang hubungan antar variabel yang diuji oleh peneliti. Jadi, oke. Oke, baik. Nah, kalau kualitatif, teori berperan sebagai perspektif dalam penelitian dan terkadang pula justru juga dihasilkan eh, selama penelitian berlangsung. Nah, kemudian ada juga metode campuran. Nah, ini dia sifatnya sangat fleksibel. Oke, baik teman-teman. Kurang lebih itu aja. Itu saja perkuliahan kita tentang topik ini. Silakan dipahami terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba eh tanya jawab gitu ya, dan menggali apa yang sudah dibahas oleh teman-teman. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.